Selamat pagi teman-teman. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Di tengah kondisi yang seperti ini, kita masih diizinkan untuk beribadah di hadapan Tuhan, meskipun kita harus beribadah di rumah. Tuhan kita adalah Tuhan setia, Dia yang memegang setiap janji-janjinya. Meskipun kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan, tapi Dia tetap bekerja dalam hidup kita. Dia adalah keajaiban. Dia adalah Waymaker. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan Allah Roh Kudus, benar Tuhan, Engkau begitu ajaib. Engkau yang memegang janji-janji-Mu, Engkau setia kepada kami, Engkau begitu mengasihi kami.
Kiranya Tuhan maafkan kami karena kami begitu bebal. Terkadang kami lebih mementingkan diri kami sendiri daripada Tuhan. Seringkali kami melupakan Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami agar kami dapat berfokus kepadamu, agar kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Tuhan yang memegang hidup kita, Dia yang berkuasa dan setia kepada kita. Mari kita mau berjalan dengan Tuhan. Kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang memegang hidup kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Mari kita mau belajar, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau diubahkan agar hidup kita
dapat semakin berkenan di hadapan Tuhan. Change my heart, oh God. Selamat pagi saudara-saudara pemuda remaja GKI Bungur. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan dengan berbagai macam media yang Tuhan izinkan kita miliki saat ini. Pemberitaan firman Tuhan masih bisa disampaikan meskipun saat ini kondisinya kita jarak jauh. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat yang baru untuk melihat kehidupan ini dengan kacamata firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Komisi Pemuda Remaja hari ini, kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami yang kami sembah, yang hidup, yang menyertai perjalanan bangsa Israel, Bapa leluhur kami, yang menyertai para rasul, Allah yang mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus yang juga
mengutus Roh Kudus untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami keteguhan. Dan karena Roh Kudus yang Kau kirim, kami dapat mempercayai Yesus Kristus sebagai Allah kami. Kami bersyukur bahwa Engkau ya Tuhan Allah yang memegang sejarah, Engkau yang mengerti bagaimana kehidupan manusia, Engkau yang tahu masa depan, Engkau yang melihat air mata setiap umat Tuhan, Engkau yang melihat ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini, Engkau juga yang melihat penderitaan umat-Mu ya Tuhan. Dan hari ini di tengah-tengah yang kurang baik, kalau boleh kami jujur, di tengah-tengah kondisi yang seringkali mungkin membuat kami, di antara kami khawatir, tidak bisa melihat hari depan. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang terus mendampingi kami. Dan biarlah firman-Mu hari ini berbicara kepada setiap kami, pemuda remaja, di rumah masing-masing, menghampiri kami secara pribadi melalui sabda-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, satu tema yang kita akan belajar bersama-sama mengenai iman yang mencari pemahaman. Mari sebelum kita membahasnya, kita terlebih dahulu membaca Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini menjadi ayat yang sangat terkenal ya. Setiap orang pasti tidak asing dengan ayat ini, apalagi orang-orang Kristen yang sering baca firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita belajar tentang iman dari kecil ya, saya sering mendengar orang tua sering bilang, oh kamu harus beriman kepada Tuhan Yesus ya, percaya saja. Kita diajarkan ya beriman, percaya sama Tuhan dari kecil, remaja. Iman itu sesuatu yang tidak asing gitu. Apakah itu salah? Justru itu tidak salah ya, itu benar, tetapi kurang lengkap, kurang utuh. Nah, hari ini kita akan belajar satu perspektif iman dari Ibrani dan dari satu tokoh gereja yang juga belajar tentang belajar firman Tuhan ya. Dia merumuskan bagaimana iman Kristen, iman seorang anak Tuhan yang mencari pemahaman. Saat kita belajar tokoh-tokoh zaman dulu, tokoh-tokoh gereja, itu bukan berarti mereka itu menggantikan firman Tuhan. Tidak sama sekali. Justru karena kita mencintai firman Tuhan, kita perlu belajar dari mereka yang sudah belajar terlebih dahulu. Bapak-bapak rohani yang sudah mengajari kita, memperkaya pemahaman kita, yang Tuhan kirim untuk membimbing perjalanan spiritual kita. Kita belajar dari mereka. Sebab kalau kita belajar Alkitab dengan sendiri, apalagi kita yang masih baru, akan sulit ya. Kita perlu dibimbing oleh mereka. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai iman yang mencari pemahaman, yang kita akan ulas sedikit dari satu tokoh gereja yang bernama Saint Anselm ya, Anselmus, seorang teolog abad pertengahan, seorang cendekiawan Kristen, tokoh gereja yang cerdas pada masanya, pada waktu itu, seorang yang bukunya itu kalau di dalam sekolah teologi itu sudah cukup terkenal. Saudara-saudara, anak-anak remaja pemuda kalau penasaran bisa lihat Anselmus bukunya apa aja, bisa baca. Nah, dalam bukunya itu ada kalimat yang dia cetuskan ya, dalam pernyataan teologisnya bahwa faith seeking understanding atau fides querens intellectum ya, iman yang mencari pemahaman. Nah, apakah iman yang mencari pemahaman itu berarti kita mencari bukti? Enggak ya. Anselmus itu mengatakan bahwa justru kalau iman yang hanya percaya, apa yang harusnya dipercaya ya udah kita diam aja, justru itu bukan iman yang bertumbuh, itu iman yang mati menurut Anselmus. Justru menurut dia, ketika seseorang beriman kepada Tuhan, justru iman itu akan menggerakkan orang itu untuk aktif, untuk bereaksi, terus mencari, ingin mendalami sesuatu yang dia imani, dan dalam hal ini adalah Allah. Jadi dalam bukunya itu ya, bukunya susah banget, jadi nanti teman-teman kalau penasaran bisa baca lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa seseorang yang beriman, iman yang hidup, dia akan didorong oleh sesuatu rasa penasaran, dan penasaran itu akan terus membawa dia mencari, dan mencari, sampai dia mengetahui bahwa iman yang dia pegang itu bukan iman
ya sekedar percaya, tapi iman yang juga bisa dipertanggungjawabkan ketika ada yang bertanya. Oleh karena itu di zamannya Anselmus itu menulis buku sebenarnya untuk menjawab kaum intelektual yang mencoba untuk meragukan firman Tuhan, meragukan iman Kristen. Zaman itu di abad pertengahan ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa iman Kristen itu iman yang buat hanya untuk umat yang tidak berpendidikan, ya udah sekedar percaya. Jadi Alkitab itu dianggap sebagai buku untuk kalangan bawah, bukan kalangan pendidikan gitu ya. Jadi kalau mau seorang yang berpendidikan ya udah percaya aja firman Tuhan, atau berusaha untuk menjelaskan Alkitab dengan rasio. Dan dalam hal ini Anselmus datang ya, dia menulis satu buku yang menjawab tuduhan yang kurang benar itu, bahwa ternyata kekristenan pun bisa menjelaskan imannya dengan memakai logika. Karena pada waktu itu ya filsafat begitu diagung-agungkan. Dan buku yang Anselmus tulis itu sangat filosofis ya, dia jelasin bagaimana iman Kristen di zamannya gitu, dan itu menolong kita bahwa ternyata iman kita ini iman yang bisa kita jelaskan gitu. Tapi maksudnya apa? Apakah semuanya harus dijelaskan? Tentu tidak ya. Nah, Anselmus bilang bukan berarti bahwa ketika kita memiliki konsep iman yang mencari pemahaman, iman itu digantikan oleh pemahaman. Enggak ya, bedanya pemahaman mencari iman dengan iman yang mencari pemahaman itu beda. Kalau pemahaman yang mencari iman artinya kita kumpulin data dulu, kalau udah yakin baru kita percaya. Tetapi kalau iman yang mencari pemahaman, kita tuh udah rangkul iman dulu, kita udah menaruh kepercayaan kita, baru kita cari pemahaman ini. Kita ingin mengenal sesuatu yang kita percayai ya. Sebenarnya statement ini udah pernah dicetuskan ya beberapa abad yang lalu oleh Bapak Gereja kita yang kita sering bahas ya kalau di Komsel, kalau di remaja itu Agustinus ya. Sebelumnya Agustinus pernah bilang ya, aku percaya baru aku mengerti. Aku mengerti supaya aku percaya lebih baik. Jadi percaya dulu, ya udah baru aku ngerti. Dan dalam pengertian nggak berhenti. Aku mengerti lebih baik. Jadi mengerti lebih baik adalah pakai akal, pakai logika supaya percaya lebih baik. Jadi ini sudah disemboyankan oleh leluhur kita pada waktu itu ya, bapak-bapak gereja gitu. Dan Anselmus merumuskannya kembali, faith seeking understanding. Jadi iman Kristen itu bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif, iman yang terus mencari. Nah, ini sejarah singkat dari Anselmus ya. Nah, jadi sebenarnya apa keuntungan kita untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan? Apakah ada keuntungan ya buat kita ya? Ya, bukankah kita udah percaya Tuhan cukup? Apa keuntungannya gitu? Seolah-olah kita mencari Tuhan kayak mencari keuntungan, ya, tapi sebenarnya di balik itu ada keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan, keuntungan-keuntungan yang sangat baik. Yang pertama itu ketika kita mencari Tuhan, kita sebenarnya sedang membangun diri kita. Kita pasti tidak asing dengan kalimat Johannes Calvin, seorang teolog Protestan yang kita sudah kenal di gereja kita yang berlatar belakang gereja reformasi, yang mengatakan orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengenal diri. Jadi kita kenal Allah, kita kenal diri, kita kenal diri, kita kenal Allah. Jadi sebenarnya pada waktu kita mencari Tuhan, kita ingin mengenal Tuhan, kita sebenarnya belajar mengenal diri kita tuh siapa ya. Belajar mengenal natur kita sebagai manusia itu seperti apa. Kita lebih baik mengenal diri kita. Saya pernah baca salah satu artikel itu mengatakan bagus sekali, dia bilang gini, seorang yang belajar tentang Tuhan, belajar Tuhan, sebenarnya dia belajar menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti apa? Manusia yang dari Taman Eden pada waktu itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita tahu bahwa dosa merusak gambar diri kita. Tidak semua anak-anak Tuhan gambar dirinya utuh. Justru dalam pengenalan kita dengan Tuhan, kita bisa melihat keutuhan gambar diri kita di hadapan Tuhan sambil kita mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu kita juga belajar menjadi manusia. Belajar menjadi manusia yang adil, yang beradab ya. Sila-sila kita belajar bagaimana menjadi manusia yang sesuai dengan gambar diri Allah. Nah, kemudian yang paling penting yang kedua adalah ketika kita belajar mengenal Tuhan, kita membangun diri, sebenarnya kita sedang membangun orang lain. Ada seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer ya, A.W. Tozer, dia pernah bilang bahwa saat kita membangun diri, saat kita mengenal Tuhan, kita membangun diri, kita juga sebenarnya sedang membangun orang lain. Nah, tidak sedikit dari kita itu kagum dengan Tuhan ketika melihat orang-orang yang saleh ya. Saudara-saudara, saya sendiri didorong untuk mengenal Tuhan. Maksudnya ada satu dorongan yang kuat ingin mengenal Tuhan, sebenarnya terdorong oleh
kisah-kisah tokoh-tokoh yang saya baca, saya ada keirian rohani ya. Kenapa ya orang ini dari yang orang tadinya itu jauh banget, duniawi banget, menjadi orang yang sangat saleh, sangat begitu mencintai Tuhan. Dalam tulisan-tulisannya dia begitu mendambakan Tuhan. Kenapa ya ada orang kayak gini ya? Dan saya rindu gitu. Ternyata setelah baca kisahnya, baca perjuangan dia, didorong karena melihat tokoh-tokoh ini gitu. Ya salah satunya adalah Bapak Gereja sendiri, yaitu Agustinus ya, salah satu tokoh teolog yang dulu mempengaruhi saya gitu. Dan saya baca bagaimana dia menceritakan perjalanannya bersama dengan Tuhan. Salah satu bukunya yang terkenal ya, pengakuan-pengakuan yang udah diterjemahin oleh BPK. Nah, dan saya juga tertarik ya dengan hamba-hamba Tuhan, dengan anak-anak Tuhan yang hidupnya tuh begitu cinta Tuhan gitu. Kadang saya pernah berpikir, kok ada ya orang begini ya, kok cinta banget ya sama Tuhan ya, kok ada ya, saya pengen loh kayak gitu. Jadi sebenarnya pada saat orang-orang tertentu mencintai Tuhan, dia membangun dirinya, dia juga sedang membangun orang lain, mendorong orang lain untuk mencintai Tuhan tanpa banyak kata ya. Jadi melalui kehidupan yang sebenarnya bisa dilihat gitu. Jadi itu yang kedua. Dan yang paling ketiga, yang paling penting adalah pada saat kita mencari Tuhan, ada keuntungan yang paling besar di balik semua itu. Apa sebenarnya? Saat kita mencari Tuhan ya, sebenarnya kita sedang diarahkan kepada sesuatu yang nikmat. Itu apa? Tuhan sendiri. Kita menikmati Tuhan. Kita sudah sering mendengar juga, mungkin di antara kita, pengakuan iman Gereja Westminster, apa tujuan hidup manusia? Yang pertama, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Iya, menikmati Tuhan. Menikmati Dia di dalam perjalanan hidup, di dalam kehidupan yang tidak mudah, menikmati Tuhan yang memang tidak setiap hari, tapi sebenarnya pada saat kita mencari Tuhan, kita diarahkan kepada sesuatu yang nikmat, itu Tuhan sendiri. Nah ini 3 hal yang menguntungkan kita sebenarnya ya saudara-saudara, tapi bukan berarti kita melihat bahwa kita cari Tuhan demi keuntungan ya. Sebenarnya kalau kita mau fair-fairan ya, kita cari Tuhan ya, kita lebih banyak untung ya. Tuhan tidak diuntungkan apapun ya, Tuhan tidak perlu kita yang perlu Tuhan gitu. Nah ini sedikit dari Anselmus ya, yang kita pelajari. Nah tadi kita sudah belajar, kita sudah baca Alkitab kita mengenai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah apa yang Ibrani katakan sebenarnya sedikitnya sudah diwakili oleh yang Anselmus juga sharingkan ya dalam bukunya itu ya. Dia juga pasti baca Ibrani. Nah, kalau iman menurut Ibrani yang kita baca adalah iman itu suatu perjalanan seseorang. Makanya kalau kita melihat ya, di sini dikatakan bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban, kemudian karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Karena iman Abraham taat, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Jadi kalau kita baca ya dari Ibrani ya, penulis Ibrani, dia tuh menceritakan bahwa iman itu sebenarnya suatu perjalanan. Bukan satu sekedar rumusan doktrin ya, oh iman A, B, C, D ini. Tapi iman yang diajarkan Alkitab itu suatu perjalanan hidup seseorang bersama dengan Tuhan. Jadi iman itu ya meninggalkan apa yang kelihatan menuju kepada yang tidak kelihatan. Agar yang tidak kelihatan ini bisa kelihatan. Apa itu? Tuhan sendiri ya. Satu kalimat yang sangat baik yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Jadi iman itu meninggalkan yang kelihatan, terus kita menuju kepada sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan tuh supaya yang nggak kelihatan itu bisa kita lihat. Nah kalau kita melihat ya, justru perjalanan bapak-bapak leluhur kita tuh dibentuk daripada perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan itulah mereka tuh mengenal Tuhan. Dalam perjalanan itulah mereka tuh justru tahu siapa yang mereka imani gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bukan berarti, berarti kalau kita beriman kepada Tuhan, kita meninggalkan sesuatu yang kelihatan, lalu kita langsung masuk ke gua-gua, kita merenung. Enggak ya, meninggalkan yang kelihatan ini maksudnya dia tidak terikat. Jadi ada banyak hal yang kelihatan di dunia ini, itu nggak terikat. Yang seharusnya kita tuh pikir ya, yang kelihatan ini sesuatu yang fana, yang meskipun yang kelihatan ini Tuhan bisa bawa ya, kita bisa melihat dari segi rohani ya, tapi dari perjalanan yang dituliskan oleh Ibrani sendiri, iman itu suatu perjalanan iman seseorang kepada Tuhan ya, agar Tuhan itu menjadi sesuatu yang terlihat. Jadi iman itu bukan sekedar rumusan doktrin, rumusan konsep-konsep yang kita hafal ya, tapi suatu perjalanan. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu jujur mungkin ya, beriman kepada Tuhan itu nggak mudah ternyata ya, kalau Tuhan ya nggak bekerja ya.
Kalau kita melihat ya, seperti salah satu ateis di luar negeri, kalau teman-teman suka nonton perdebatan gitu ya, ada seorang ateis yang bernama Hitchens ya, kalau nggak salah, dia udah berdebat dengan salah satu seorang teolog Kristen, berteman juga. Tapi buat dia tuh percaya Tuhan tuh sulit gitu. Kenapa ya? Padahal ada orang-orang pintar yang juga bisa beriman, dia juga pintar gitu. Banyak juga saintis-saintis yang beriman, percaya Tuhan, tapi ada juga saintis yang nggak percaya Tuhan. Kenapa ya? Sulit ya buat mereka ya. Padahal nggak semua orang yang beriman tuh bodoh. Dia juga bisa lihat. Ya lagi-lagi ya, saya melihat bahwa iman juga anugerah pemberian Tuhan kepada kita. Jadi pada saat kita melihat orang-orang yang nggak bisa beriman, kita perlu empati ya, perlu mendoakan mereka ya, perlu datang sama Tuhan ya, untuk mungkin ya menceritakan gitu, kenapa ya orang ini nggak bisa percaya Tuhan ya, Tuhan berbelas kasih gitu. Jadi pada saat kita beriman, itu juga perlu keberanian ya. Kenapa ya banyak orang Kristen itu pada akhirnya kehidupan rohaninya itu stuck ya. Kalau dari yang saya dengar dari ceramah ya, dari buku-buku yang pernah saya baca, kurang adanya keberanian ya berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu sesuatu yang kadang tuh sulit dimengerti ya. Tuhan itu kadang bawa kita ke satu tempat yang kita tuh nggak tahu. Kita ya udah jalan, dan dunia ini seringkali menawarkan sesuatu yang kelihatan gitu. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya itu nggak tertarik ya ikut Tuhan, tuh nggak punya hasrat yang menggebu-gebu gitu ya. Nah, dalam masa COVID ini ya, masa COVID-19 ini, saya tuh ada momen-momen, ada sering banget ya mendapatkan perenungan ya. Perenungan terakhir itu saya tulis dalam satu catatan. Saya tuh bilang gini ya sama diri saya ya, sama buku yang saya tulis, saya bilang gini, ketika dunia dilanda pandemi ya, mereka begitu gigih cari vaksin, begitu gigih bagaimana supaya tetap bertahan hidup itu baik ya, begitu gigih mengupayakan banyak hal supaya bisa tetap berdagang, itu juga baik banget ya. Tapi saya bertanya, apakah dunia ini kegigihannya sama nggak ya cari Tuhan gitu? Cari Tuhan nggak ya di dalam masa kesendirian? Kegigihan, kekreatifannya untuk membuat bertahan hidup sama nggak dengan kegigihannya mencari Tuhan? Nah, saya nggak tahu. Saya bertanya, dan saya bertanya kepada diri saya gigih nggak ya? Sama nggak gigihnya saya berusaha bagaimana bertahan hidup, tapi sama gigihnya saya mencari Tuhan? Nah, saya nggak tahu nih. Saya harap teman-teman di sini ya, ketika belajar di rumah, kerja di rumah, bertahan hidup ya, bertahan, berjuang, kerja, kita coba perlu pikir ya, kegigihan kita sama nggak ya saat kita mencari Tuhan gitu? Mungkin sedikit kali ya, dan saya nggak tahu ya, saya juga bergumul gitu. Nah, jadi pada saat kita beriman itu sebenarnya adalah suatu perjalanan ya, seorang musafir ya. Kalau teman-teman pernah baca kisah yang sangat terkenal dari John Bunyan, Pilgrim Progress, itu sudah ada komiknya, itu buku baik sekali. Itu dia menuliskan bagaimana seorang Kristen, namanya Kristen, seorang anak Tuhan, itu diceritakan sebagai seorang musafir yang terus berjalan ke kota Allah itu, terus berjalan. Dalam perjalanan itu dia banyak mengalami hal-hal yang membuat dia itu seringkali ingin mundur dari perjalanannya. Banyak sekali dia tuh disekelilingi orang-orang yang mencoba menarik dia ya, sehingga dia itu nggak mau berjalan ya, tapi pada akhirnya dia sampai ke kota itu ya. Nah, saya kira ya, dan saya yakin ya, kita seperti itu. Kita akan menjadi musafir-musafir, orang yang mencari Tuhan dalam dunia ini, tanda kutip ya. Orang yang terus mencari Tuhan, mendambakan, bergumul tentang Tuhan, tadi pekerjaan, di dalam rumah ibu, nanti kita udah berumah tangga, dimanapun. Bagaimana konteks yang Tuhan tempatkan dalam sekeliling kita, kita mencari Tuhan di sana dan menghadirkan Tuhan. Dan saya rasa itu ya tujuan hidup kita ya. Itulah iman yang sebenarnya ingin digambarkan, yang ingin dijelaskan, dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Jadi iman itu bukan sekedar percaya, tapi suatu perjalanan kita bersama dengan Tuhan, dan mungkin itu nggak mudah. Ada kalanya kita dibawa ke padang rumput yang hijau dan kita bersyukur akan hal itu, dan mungkin tidak jarang kita juga dibawa ke padang gersang dan kita sampai frustasi gitu. Kita sampai kayak
kenapa begini ya? Terakhir ya saudara-saudara, supaya kayaknya ikut Tuhan tuh susah banget ya, supaya kita juga senasib dengan orang-orang yang saya pernah baca ya. Ada satu tokoh ya bernama Thomas Merton ya, dia tuh seorang rohaniawan, seorang spiritualitas yang di abad 20. Salah satu tulisannya, jurnalnya, dia bilang begini, Tuhan, kenapa ya ikut Tuhan tuh sulit sekali ya, dan di dalam aku mengikut Tuhan gitu ya, dia bilang ada masanya bahkan tidak jarang aku tidak mau ikut Tuhan, tapi aku sadar dan itu menyiksaku, dia bilang. Terus dia bilang gini, apakah ini bagian daripada caramu Tuhan untuk menyiksaku? Kenapa aku tidak mau datang kepada Engkau dan aku tersiksa gitu? Dan justru ya, Merton mengatakan itu iman yang sehat, iman yang mencari Tuhan gitu. Dia mengakui keterpurukannya. Saat dia ingin mencari Tuhan, ada saatnya dia begitu berapi-api, tapi tidak jarang dia nggak suka ikut Tuhan ya, dia mau berhenti, tapi dia tersiksa dengan keadaan seperti itu ya. Makanya dalam kalimatnya dia bilang gini, Engkau membawa aku, Engkau menggiring aku melalui dinding yang berbatu ya Tuhan. Terus di terakhir dia bilang gini, apakah Engkau mencoba untuk mencelakaiku? Wah, saya pikir ini iman yang jujur ya. Seorang yang mencari Tuhan tapi dia tahu dia tidak menginginkanku Tuhan. Pada akhirnya di satu kesimpulannya di buku itu dia bilang begini, orang yang paling tidak bahagia di dunia ini adalah orang yang tidak mencintai Tuhan. Bagus sekali ya. Jadi sebenarnya kita bergumul perlu ya kembali mempertanyakan, apakah selama ini kita sudah berjalan ya, apakah iman kita ini iman yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya perenungan firman hari ini menolong kita bagaimana berjalan bersama Tuhan untuk melihat kehidupan yang berubah ya. Terakhir dari yang terakhir, ada satu doa yang sangat bagus. Di abad ke-17 itu ada sekelompok namanya Puritan. Orang-orang Puritan itu orang-orang yang dia tuh di Inggris itu orang-orang yang sangat menekan menjaga kemurnian doktrin ya. Pada waktu itu mereka tuh orang-orang yang tidak mau kompromi. Nah, orang-orang Puritan ini saking Puritannya dia tuh diejek. Jadi Puritan tuh kayak ejekan, kamu pure banget sih, murni banget sih. Jadi sekelompok orang Puritan ini pada akhirnya ya mereka tuh harus mengasingkan diri dari Inggris karena pada waktu itu Ratu Elizabeth keberapa gitu mencoba untuk mengubah atau membuat doktrin Kristen itu, pengajaran itu sepertinya ingin digantikan ya. Mereka tuh mempertahankan itu. Nah, ada satu doa yang sangat baik dari kelompok Puritan, teman-teman bisa lihat di website lebih lanjut siapa mereka. Mereka tuh bilang begini ya dalam doanya. Dan itu bagus banget, dia bilang gini, Tuhan, sekalipun dunia ini berguncang, sekalipun gunung-gunung runtuh, laut bergelora, dunia ini berubah, zaman semakin menakutkan. Satu hal Tuhan yang aku minta, satu hal ya Tuhan yang aku rindukan. Tolong agar cintaku tidak berubah kepada Tuhan ketika aku melihat sekelilingku berubah. Biarlah dalam keberubahan dunia, hatiku, cintaku, imanku tidak berubah di hadapan Tuhan. Doa yang sangat baik. Kiranya dunia yang semakin berubah tidak membuat kita berubah, tapi terus mempertanyakan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Karena semua orang akan tinggalin kita, rohaniawan kita akan tinggalin kita, orang tua tinggalin kita, kita hanya bersama dengan Tuhan, sabda Tuhan. Oleh karena itu penting sekali kita untuk merenungkan sabda Tuhan, mencari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, setiap saudara-saudari di GKI Bungur, pemuda remaja. Saya juga menghimbau agar teman-teman tetap ikut rajin komsel, rajin PA, biar dalam masa-masa pandemi ini kita semakin menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami, yang juga kami bisa belajar dari tokoh-tokoh iman terdahulu. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kami orang-orang yang katanya abad modern ini, yang katanya abad yang maju dengan teknologi, kami rindu meskipun kami tinggal di tempat yang dunia yang kemajuan teknologinya pesat, tetapi kami juga rindu iman kami juga maju pesat ya Tuhan. Biarlah kegigihan kami belajar tentang teknologi, tapi kami juga gigih belajar tentang Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dalam pencarian akan Tuhan, biar Tuhan tidak meninggalkan kami. Biarlah iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami mendorong kami untuk semakin mencari Tuhan, mengenal Tuhan, sampai nanti Tuhan menjemput kami. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan, yang sedang terkena pandemi, yang masih bergumul mencari jalan keluar. Tuhan, kiranya Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Jikalau memang
dan kami percaya bahwa ada begitu banyak kesalahan yang kami buat. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami, atas hidup umat manusia di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memegang sejarah, Engkaulah yang mengendalikannya. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Sertailah mereka yang menangis ya Tuhan, sertailah mereka yang kurang makan. Hadirlah bersama-sama mereka yang putus asa. Kami hanya bisa berdoa ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang cerah. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa memegang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan mentransferkannya ke nomor rekening gereja, atau dapat juga dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan ke gereja ketika kita sudah kembali berkumpul di gereja. Mari sama-sama kita nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus, ini persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan terima, biarlah persembahan ini dapat diolah untuk pekerjaan-Mu saja. Kiranya Tuhan pimpin tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia yang menjamin hidup kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau hidup seperti kita tidak mengenal Tuhan? Atau kita mau mengubah hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan?
membancarkan dan memberitakan kasih Tuhan di seluruh dunia ini, dimanapun kita ditempatkan. Bye, Rekan-rekan sekalian, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami hari ini sudah diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang terus menyertai kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi satu kekuatan bagi kami dimanapun kami berada. Rekan-rekan sekalian, marilah kita pulang dengan satu keyakinan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.